Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Neng? Alhamdulillah, sehat Ibu. Mas sehat. Baik, mohon izin Ibu, saya Armi Dwi Purwanti, CGP Angkatan 9, dan rekan saya Damayanti dari Angkatan 9. Ya, mohon izin hari ini kita berdiskusi, Ibu sebagai pimpinan di sekolah ini, Kepala Sekolah SMP Negeri 112 Jakarta. Kebetulan kami ada kegiatan atau tugas aksi nyata modul 3.2 tentang pimpinan dalam pengelolaan sumber daya Bu. Ada waktu ya Bu hari ini? Silakan. Oke Bu, jadi dalam modul 3.2 ini Bu, tujuan pembelajaran khusus yang ingin kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak CGP dapat mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Tentunya di sekolah kita banyak sekali ya Bu aset yang sudah kita miliki. Ternyata kalau saya sendiri itu aset itu selama ini saya tahunya hanya kayak sarana prasarana, tapi ternyata setelah saya belajar dari CGP ini aset itu banyak gitu Bu. Dan aset ini ternyata mungkin kalau Ibu sudah lebih paham ya, karena kalau saya baru belajar. Ternyata nggak hanya harus melihat dari rapot pendidikan kita yang kurang, tapi kita bisa melakukan pendekatan melalui aset yang kita punya yang ada di sekolah gitu. Dan hari ini kami berdua mohon bimbingan Ibu, mohon arahan Ibu untuk berdiskusi aset apa saja yang ada atau yang kita miliki. Yang pertama itu tentang aset yang tersedia dan dapat berdaya guna secara optimal. Diskusinya yang bertujuan mengidentifikasi aset yang tersedia dan dapat berdaya guna secara optimal. Ini tentang pengertian, langsung saja ke sini. Jadi kalau selama kita belajar di guru penggerak ya Bu Jama, itu aset utama SMP Negeri 112 Jakarta dari hasil diskusi antara kita atau antara hari ini sama Ibu, ada modal manusia, ada modal sosial, ada modal fisik, ada modal lingkungan alam, ada modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya Bu. Dan kami harapannya hari ini kita bisa berdiskusi untuk mengupas semua dari ketujuh aset ini, apa saja yang sudah kita miliki di dalam sekolah ini, dan kami sebagai guru penggerak harapannya kita tahu dari arahan dari kepala sekolah, dari Ibu langsung, jadi kita bisa mengembangkan lagi insya Allah kayak gitu Bu. Dan karena nanti kelanjutannya kita juga akan bikin program untuk sekolah SMP 112 dengan melihat aset apa saja yang sudah potensi yang ada di sekolah ini, seperti itu Bu. Nah sekarang langsung aja ya Bu Dama di modal manusia. Modal manusia itu di SMP 112 gurunya ada 34 ASN 31 ya Bu. Kalau KKI-nya 3 KKI. Kalau tekniknya Bu? Teknik 10. Tekniknya ada 10. Tanggal 1 PLTK 1. Tanggal 1 PLTK 1. Kalau komputer Bu? Komite yang aktif cuma
pengurus inti ya, pengurus inti ini sebagai ketua ya Bu, ketua komite. Kadang-kadang ada sih sekretaris bendahara, tapi tidak selalu, tapi yang paling aktif sih ketua komitenya. Lalu pengawas Satu. ya, sering memberikan arahan, kunjungan, ya, Pembinaan, monitoring, pendampingan, pendampingan. Pengawasnya siapa Bu? Pak Ujang ya? Ujang. Masih tetap. Masih Pak Ujang, Ujang Kusuma ya. Pak Ujang Kusuma. Lanjut ke modal sosial. Modal sosial itu antara lain tadi ada tata tertib di sekolah kita. Tertib di sekolah kita itu kan harus mengacu ke tata tertib yang dibuat oleh Dinas Pendidikan. Bahkan sekarang itu untuk tata tertib disusun bersama, jadi sekolah satu dengan yang lain harus sama. Kemarin itu ada kasus orang sekarang kan kritis ya, untuk bisa ngadu permasalahan-permasalahan itu udah sangat mudah. Itu ada perbedaan penanganan masalah satu sekolah dengan sekolah lain yang berbeda, itu yang membuat orang tua bingung. Kok di sekolah satu boleh, di sekolah yang lain nggak boleh? Kok di sekolah satu kasusnya seperti ini, penanganannya cuma sampai sini, kok di sekolah ini ketat banget sampai sejauh ini. Jadi makanya kemarin mama lakuin 2 atau 3 minggu yang lalu tata tertib itu disusun oleh tim, dimulai dari tingkat kota per wilayah. Tata tertib itu disusun, nanti tim perumus wilayah perwakilannya merumuskan tata tertib di DKI. Jadi satu Iya. laras ya Bu. Satu sama, mau kalau sekarang kan 122 misalnya ada kasus pelanggaran anak bolos, penanganannya beda dengan 112. Kayak kemarin juga ada orang tua, kok di 112 ribet gitu ya, apa namanya, masalah kasus begini aja dibesar-besarkan, di sekolah lain tidak. Nah sekarang dengan tata tertib yang sama, SOP penanganan satu dengan yang lain juga apa namanya berbeda gitu ya. Biar ada satu kesamaan dalam menangani kasus. Alhamdulillah jadi lebih Menyeluruh ya, Menyeluruh. Jadi untuk biar nggak ada komen dari orang tua juga Iya. ya Bu, aduan. Iya. Dan sifatnya juga kan pembinaan. Kalau sekarang, kalau dulu kan ada apa namanya poin pelanggaran. Iya, ya. zaman Sekarang dengan adanya tim TPPK di setiap sekolah juga kan untuk penanganan anak-anak lebih ke arah pembinaan. Berarti seluruh DKI Jakarta ini ada tim TPPK-nya ya Bu? Iya, ada tim TPPK dari mulai tingkat sekolah, di kecamatan, di kota, di DKI. Kemudian untuk tata tertib juga penyusunnya itu dari mulai wilayah, kemudian tingkat kota ya, wilayah kota, kemudian DKI juga disusun bersama-sama. Dan selanjutnya selain di tata tertib model sosial itu ada MGMP sekolah ya Bu? Ya. Alhamdulillah kalau di sekolah kita Alhamdulillah, MGMP-nya jalan. MGMP sekolah jalan, MGMP Permapel juga jalan. Sekarang komunitas belajar juga ada, kita juga sudah mulai yang punya komunitas belajar sendiri. Kombolnya juga sudah aktif ya Bu? Iya. Lanjut, sekarang kita ke model fisik. Model fisik itu antara lain ada ruang kelas. Ruang kelas kalau dari murid sendiri, dari ruang kelas di sekolah kita ini seperti apa Bu?
Ini cuma sampai segini Bu Ani. Ada lagi? Ada lagi. Oh, iya. Ruang kelas masih belum ideal kalau menurut saya ya. Satu permasalahan di sekolah kita ini, sarana prasarana di kelas belum terjangkau, baru pemenuhan secara standar aja. Kemudian kenyamanan di kelas juga, anak-anak kalau udah siang, namanya Jakarta Utara, panas, dan model bangunan kita juga bukan model bangunan sekolah yang punya topi ya. Selat-selatnya ada topinya sehingga sinar matahari tidak bisa langsung masuk ke kelas, ini masih bisa terhalang. Ini sinar matahari pagi ya, kalau pagi masuk ke kelas, kalau siang ya masuk ke kelas yang di bagian barat, jadi panas kelasnya. Sementara kan ventilasi juga ya, walaupun sudah terang gitu ya, tapi untuk sirkulasi udaranya masih kurang. Ini Jakarta Utara. Kemudian baru selesai juga rehab ya, saya masuk sekolah dalam keadaan rusak hampir di semua bagian ya, bagian atapnya bocor dan sebagainya. Ya alhamdulillah sudah rehab, sudah lebih bagus untuk bagian atap, plafon sudah bagus. Tinggal perhatikan dan merawat ya Bu. merawat. Untuk kebersihan alhamdulillah sudah lebih bersih dibanding 2 tahun kebelakang ini. Jumlah kelas berapa ya? Jumlah kita ya, jumlah rombel kita kan 20, dengan ruang belajar sebenarnya kita punya 21. Iya. Sehingga ada satu ruangan yang bisa kita gunakan untuk ruang keterampilan, ruang prakarya atau ruang agama Kristen pada saat anak-anak beribadah pagi. Sebelumnya kan tidak punya tempat yang layak untuk teman-teman kita yang beragama Kristen. Jadi dengan 21 kelas, kita rombelnya cuma 20, masih ada satu kelas yang kita bisa gunakan untuk kegiatan penting lainnya di luar kelas. Untuk fasilitas itu dalam lengkap ya Bu, di kelas ada LCD sudah semua ada, cuma masalah kelistrikan kelas juga ini masih satu PR besar yang harus kita benahi. Kelistrikan dimulai dari awal gedung ini dibangun dengan cerita atau riwayat dari teman-teman bahwa terbengkalai 3 tahun sehingga banyak rayap. Itu juga kendalanya, susah kita mempunyai perabotan dari berbahan kayu. Terus masalah kelistrikannya sentral dan tidak ada gambar mekanikal elektrikal, sehingga kalau ada kerusakan bingung. Ini sekolah harus punya program juga perbaikan listrik secara serius. Yaitu laboratorium IPA sudah mulai tata, dan ini memang harus jadi perhatian juga, prioritas dalam 2 tahun ini. Kita programkan untuk penataan ruang laboratorium IPA, baik perawatan alat-alat lab IPA-nya yang banyak rusak karena rayap, karena lama tidak dipakai, maupun pembenahan ruangannya yang memang standarnya lab, baik dari mebelnya maupun dari lemari-lemari penyimpanan. Kelihatan masih tercecer di mana-mana. Itu pembenahan yang 2 tahun ini di Erkas sangat fokus di laboratorium. 2 tahun ini ya? 2 tahun ini, 2023, 2024 sudah mulai. Selain ruangan, kira-kira untuk alat labnya juga ada? Alat lab terus ditambah ya dengan yang dibutuhkan sama guru-guru IPA. Tapi untuk perbaikan alat IPA, lab IPA itu mahal-mahal.
itu mikroskopnya aja setiap tahun kita perbaiki ada 10 dan harganya kan mahal itu di perbaikan itu biasanya segala. Jadi kita fokus. Nah sekarang untuk 2024 ini ada perbaikan untuk mebelnya, yaitu untuk lemari yang bawahnya itu loh, di bawah wastafel. Nah itu kan masih kelihatan terbuka. Sekarang udah lebih nyaman. Tadi digunakan untuk anak-anak praktek. Saya naik ke sana, mejanya sudah seragam, kursinya juga kursi lab sekarang, alatnya bisa digunakan semua. Alhamdulillah. Pelan-pelan. AC-nya ada di sana. AC-nya sangat dingin. Oh iya. CCTV juga ada. Ya, di kelas sudah CCTV-nya sudah terpantau semua kegiatan anak-anak. Selanjutnya di lab komputer. PR banget. PR-nya apa Bu? PR-nya kan sejak dulu tuh UNBK ya, UNBK tidak ada, kemudian vakum ada dan tiadanya ujian nasional, kemudian tiba-tiba ada ANBK setelah COVID itu, dan kondisi lab komputer kalau secara ruangan sih bagus, nyaman, lab komputer itu nyaman, tapi komputernya sudah jadul semua, sehingga kalaupun di upgrade itu kayaknya mahal upgrade-nya daripada kita beli baru, karena komponen DRS-nya juga sulit dicari untuk misalnya naikin RAM gitu ya atau apa. Jadi ruangannya bagus, nyaman, dingin, tapi untuk perangkat komputernya sudah tidak memadai untuk kebutuhan kita di masa sekarang yang memang semuanya zaman digital gitu ya. Kemudian jumlahnya juga setelah kemarin rehab kan kita rapikan tuh semua, kita simpan semua. Yang awalnya kita bisa gunakan 2 ruang lab komputer, sekarang cuma 1 ruangnya yang bisa terpenuhi. Berarti 1 ruang itu udah kosong tuh, tidak digunakan karena banyak yang rusak. Jadi di 2025 kita bertahap membeli ya, 2025 itu kalau nggak 15 komputer kita beli, 2024 ini 5 PC yang kita Jumlah komputernya berarti setelah rehab kira-kira sisa berapa ya? setelah rehab 40 kayaknya, 40 yang 40 bisa yang digunakan. bisa digunakan. Perpustakaan, kondisi perpustakaan di sekolah kita bagaimana dari fasilitas, kemudian dari persediaan buku untuk siswa? Masih dikatakan belum ideal ya, walaupun ya sudah ada perubahan. Saat ini perpustakaan kita sudah, walaupun masih akreditasi C, tapi sudah terakreditasi dan dalam proses peningkatan untuk proses akreditasi berikutnya. Kemudian untuk penataan itu masih jauh dari perpustakaan yang menarik untuk anak-anak pengunjungnya, jadi masih jadul gitu ya, penataan pola lama gitu. Terus buku-bukunya juga sudah bukan buku-buku yang diminati anak-anak ya, banyak bukunya tapi masih buku yang ya Ada upgrade-an masih di sekolah saya dalam kurun waktu berapa? setiap tahun di BOS itu kita ada pengembangan perpustakaan. Jadi minimal untuk buku-buku fiksi itu upgrade. Misalnya buku-buku terbaru minimal itu 100 buku setiap tahun minimal. Ya tapi apa namanya akan beralih ya dari buku yang berbentuk fisik menjadi buku yang perpustakaan digital, karena kendala layak juga di sekolah kita kan yang tidak bisa nyimpen lama-lama buku itu, sementara aja udah pasti banyak layak, sehingga sulit untuk menata perpustakaan bisa rapih terus atau misalnya bagus, kira-kira bermusuhan sama layak gitu. Ini
kendala kita untuk perpustakaan. Tetapi ya untuk 2025 ini sudah dianggarkan untuk perbaikan perpustakaan yang kekinian, pakai ada PC. Nanti kita misalnya ada satu ruang dibagi itu ada 5 PC di sana, kemudian sudut-sudut baca yang Instagramable. Sehingga dengan ruang perpustakaan yang nyaman kan anak-anak lihat tertarik kan untuk belajar dan membaca di perpustakaan. Kemudian buku-bukunya sekarang kan sedang digitalisasi perpustakaan. Jadi dengan memudahkan anak mencari katalog gitu. Mungkin nanti ada beberapa buku yang memang udah lama sekali kita gunakan saja. Tidak terlalu banyak buku, tapi di sana anak-anak bisa menjelajah. Baik, artinya ada kemajuan ya Bu, ada akreditasi yang paling tidak yang Iya, Bu sudah sudah akreditasi C. Walaupun C. Alhamdulillah ya proses. Dan selanjutnya toilet di sekolah kita itu untuk toilet siswa, Toilet guru itu kalau mau mengacu ke standar nasional pendidikan, rasionya memang belum memenuhi rasio sejumlah murid. Tetapi ya alhamdulillah saat ini sudah lebih nyaman. Dulu kondisinya bocor, jadi toilet di lantai 1 kebocoran dari lantai 2, yang lantai 2 kebocoran dari lantai 3. Itu kan kita harus nengok-nengok nih, mau coba juga mana yang nggak ada detesan. Nah itu kendalanya. Jadi sama seperti tadi bahwa sekolah kita tidak punya gambar plumbing atau pemipaan air, mana air kotor, mana air bersih, pemipaannya luar biasa. Nah kemarin ada rehab, walaupun baru di bagian utara toilet yang dibetulkan, tapi dari mulai 2024, 2025 tuntas urusan toilet dan air di 112. Alhamdulillah kita juga sudah menikmati ya toilet yang kinclong bersih yang untuk anak-anak itu anak-anak yang walaupun anak-anak jadi nggak terlihat kotor gitu. Iya ya. Sudah ada tempat sampah, sudah ada tanaman hidup. Iya, anak-anak terus sudah mulai bisa merawat ya. Jadi kondisinya dari pagi sampai sore pas ya bersih ya. Iya. Saya ke lantai 3 kan, itu saya ke bawah kan jauh. Bisa. Nggak bawa Karena juga. teman-teman Caraka juga selalu diarahkan saat selesai istirahat harus bersih lagi. Pokoknya harus kembali ke kondisi awal sebelum masuk. Jadi kita sudah buat SOP juga bagaimana cara merawat toilet untuk para Caraka. Kalau pulang tuh ember, gayung itu harus kondisinya kosong, itu kelumping. Jadi jangan ada nyamuk yang bertelur di situ. Oke. Berarti udah ada SOP-nya sendiri dalam penanganan penggunaan toilet. Lanjut Bu Arni, modal fisik ke-6 kantin ya? Iya. Kantin. Jauh lebih baik kayaknya ya Bu. Kantin, alhamdulillah sudah dikatakan kantin sehat ya. Dari makanan kita sudah tidak ada yang berbungkus plastik, sudah tidak ada makanan yang pakai pewarna, pemanis buatan, kemudian berbungkus styrofoam atau plastik, makanan yang diolah di kantin sendiri gitu. Kemudian sudah juga ditinjau dari puskesmas, dicoba dites ya menggunakan formalin atau udah bebas formalin. Kemudian anak-anak juga sudah diedukasi, mereka membawa alat makan sendiri, jadi kan lebih rapi gitu. Kemudian untuk makanannya, jenis makanan juga sudah tidak ada lagi makanan-makanan instan, mie instan itu tidak ada. Cepat saji ya. Makanan-makanan yang cepat saji tidak ada. Kemudian dari bangunan fisiknya ya sudah nyaman, bahkan nanti sudah punya ruang makan, dan 2024 ini ruang makannya mau dibuat
dikasih juga ada rak buku yang nanti bisa digunakan sebagai sarana belajar juga. Betah anak-anak belajar di tempat makan juga enak nanti ya. Jumlah kantin berapa ya? Jumlahnya cuma 5 ya, seharusnya ada 6. Cuma melihat daya beli anak-anak kita juga yang lebih banyak membawa bekal dari rumah untuk menjaga pedagang-pedagang kantin itu juga mendapatkan omset yang bagus. Jadi kita cukup 5, yang penting sudah memenuhi makanan yang dijual di sana, cukup untuk bekal anak-anak sampai mereka pulang ke rumah. Oke Bu, dari Imam, modal fisik selanjutnya yang kita miliki di sekolah belajar selanjutnya itu ruang guru. Ruang guru. Nah Bu, jadi tanya nih sama Bu Dama sama Bu Arni, bagaimana kondisi ruang gurunya, nyaman nggak? Dengan jarak satu dengan yang lain, tidak terlalu berdesak-desakan ya, karena kita sudah berbagi-bagi nih. Ada yang staff ya duduknya di ruang staff, guru BK sudah terpisah, tugas perpustakaan. Ibu nyaman nggak di ruang guru? Nyaman? Nyaman Bu. Tapi apa ya? Udah sangat nyaman. Tapi mungkin duduk sesuai MGMP itu udah paling oke, karena di situ bisa kita bertukar diskusi dan pembuatan soal apapun. Ya sangat nyaman sih. Tapi perawatannya yang belum memang dari segi keindahan sama penyimpanan ya, kedisiplinan dari Bapak Ibu guru yang menggunakan ruang guru. Kan sudah berkali-kali ya kita tata ruang gurunya. Tapi mungkin ada yang kurang dari saya atau tim manajemen melengkapi kebutuhan guru di ruang guru. Apa kok masih ada buku tumpuk-tumpuk? Oh, harus ada lokal. Ruang penyimpanannya masih kurang kayaknya ya Bu. Iya. walaupun Sudah sudah ada, disediain sudah dua. Ada sebenarnya kan udah masing-masing Dua, dua iya, pintu ada kan. dua pintu. Karena memang banyak ya Bu Nawa. Iya. Sebenarnya kan tidak harus diinapkan buku-buku itu. Bisa saya koreksi. Koreksi kemana? Kembali. Nanti kita diskusikan ya. Ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah cukup. Tinggal perbaikan di toilet. Kadang-kadang saya kalau ada tamu itu lantai toilet ruang kepala sekolah ini sudah sulit dibersihkan keraknya. Nah, itu tidak tahu riwayatnya seperti apa. Tapi saya lebih memprioritaskan semua sarana prasarana untuk umum dulu. Saya sendiri tidak memikirkan kenyamanan. Kadang-kadang kalau ada tamu aja baru saya berasa malu gitu. Gitu ya. Jadi tinggal perbaikan toilet ya, saya rasa untuk kepala sekolah. Kemudian sofa kepala sekolah juga sudah harus diperbaiki. Joknya itu kalau udah duduk sangat udah tenggelam gitu loh. Perbaikan itu. Yang lainnya sih insya Allah ada, karena ada ruang meeting walaupun kecil. Nyaman Bu kita kalau diajak meeting di sini. Adem. Alhamdulillah. Lahan parkir ya Bu sekarang. Lahan parkir ya alhamdulillah kan punya basement ya, walaupun konbloknya itu mungkin dulu pemadatan tanahnya juga kurang baik sehingga konblok sekolah kita itu bergelombang tidak rata. Ini PR saya juga untuk perbaikan di area basement ya supaya lebih tertata. Walaupun sekarang sudah lebih baik dengan dijadikannya tiang-tiang itu sebagai galeri. Nah, bisa melihat yang dibandingkan awal kita masuk lihat basement kan kumuh. Sekarang dengan banyaknya hasil karya anak-anak yang terpasang di area parkir di basement ini sudah berwarna. Lukisan anak-anak luar biasa bagusnya. Gitu. Jadi saya bilang saya punya galeri di sekolah yang sangat luas. Gitu.
Jadi bisa dijadikan area galeri. Nah, tata usaha ya. ya, ruang tata usaha. Ya, dan ruang tata usaha ya alhamdulillah sih untuk teknik kita bagian administrasi itu ada 5 sudah mempunyai tempat dan bisa memberikan pelayanan untuk orang tua dengan cukup. Kemudian kita juga memisahkan antara ruang pelayanan umum dengan ruang yang lebih private, yaitu untuk keuangan terpisah ya, dan ruang kepala tata usaha. Jadi sudah cukup. Lapangan Bu? Lapangan ya alhamdulillah, walaupun sempit dulu kan awalnya pakai konblok, lapangan basket pakai konblok ya bolanya mental kemana-mana gitu. Alhamdulillah sekarang kan sudah dipadatkan, diaspal, dicat gitu kan. Tinggal kita beralih di bagian belakang sudah rapi semua, saya lihat lapangan atletik juga sudah lompat jauh ya, sudah sangat nyaman di sana, bersih rapi dengan digantinya konblok semua berwarna kan udah lebih cantik. Yang belum ini lapangan untuk bulu tangkis dan sepak takraw. Kemarin habis rehab berat digunakan untuk menyimpan barang-barang ya, pasir, duri pasir. Jadi dilintasi truk di situ ya akhirnya banyak yang bergelombang gitu. Masih perlu perbaikan sangat. Dan kenapa alasannya di 112 itu semuanya pakai konblok gitu Bu? Nah ini riwayatnya Teluk Gong ini kan teluk yang daerah banjir. Jadi sekolah di Jakarta yang punya basement cuma SMP 112. Karena apa? Karena daerah banjir. Ini di daerah jalan itu sebelum di sekolah kita ditinggikan, kalau banjir itu pernah sampai sudah ada orang dewasa. Dan setelah ditinggikan pun katanya masih naik sekitar 20 cm, masih semata kaki. Dan sekolah ini jadi tempat pengungsian di Teluk Gong pada saat banjir besar. Kenapa pakai konblok? Supaya resapan airnya bagus. Dan sekarang sudah ada waduk. Nah, ya mungkin kedepannya yang mulai dipadatkan untuk ya tadi lapangan-lapangan olahraga ya. Lapangan yang sesuai dengan fungsinya ya Bu. Fungsinya. Lingkungan alam. Nah, lingkungan alam ini kita kalau di daerah lingkungan alam di sekolah kita udah banyak ini ya. Taman. Iya. Terus ada ibu program ya Bu. Kalau untuk lingkungan alam, anak-anak kita itu kan menengah ke bawah ya. Kalau kita melihat anak-anak kita rumahnya di gang sempit, kecil-kecil gitu kan, bahkan ada yang di kolong jalan tol. Jadi ingin membuat lingkungan alam di sekitar sekolah ini nyaman untuk mereka bermain. Makanya kan kita buat taman sebanyak-banyaknya, tempat duduk untuk anak-anak juga bisa berdiskusi sepulang sekolah. Disediakan juga spot panggung baca atau apa ya, supaya mereka bisa pulang sekolah masih sempat untuk bermain, kan mereka juga masih sempat masanya bermain gitu. Mereka nyaman juga ya Bu, Iya, kerja kelompok. betul, nyaman untuk kerja kelompok. Kemudian kita juga kan lingkungan alam di sekitar kita ini kan di daerah Jakarta Utara panas ya. Sekolah kita juga mesti punya pohon-pohon yang tinggi, banyak ditanami pohon buah-buahan, pohon-pohon produktif ya. Kita juga udah pernah panen. Kemarin kita panen lengkeng, Bu Ani kebagian. Kita panen lengkeng sama pisang ya. Jadi kolak. Kebagian semua satu sekolah, walaupun ya cuma sedikit. Kapan sih udah ada pohon kelengkeng sekarang? Iya. Yang biasanya kan sukun, itu sukun saya masih ikut menikmati. Iya, kelengkeng next ya. Iya. Kemudian kita juga dengan
daerah panas ya Jakarta Utara, akhirnya sekolah kita juga akan dijadikan pemanfaatan tenaga surya. Dipasang instalasi listrik tenaga surya. Kemarin sudah disurvei, itu nilai proyek itu sekitar 700 jutaan dari sumber daya energi ya, kementerian. Jadi secara tidak langsung nanti listrik Pak pemanfaatan ya. Tenaga surya jadi menghemat listrik itu setelah dihitung sekitar 3 juta dari pembayaran listrik kan bisa kita alihkan ya, alokasikan dananya untuk peningkatan mutu sekolah. Kalau di daerah sekitar karena kita tinggal dalam pemukiman rumah yang jadi tidak begitu isinya. Ya, dengan lingkungan di sekitar kita banyaknya rumah ibadah ya, masjid dekat. Sebelah kanan sekolah kita ada kelenteng, di depan sekolah juga ada kelenteng, di sebelah sana lagi ada gereja, 2 gereja yang memang akhirnya sekolah kita juga suka diminta bantuan untuk menjadi lahan parkir pada saat perayaan hari ibadah, hari besar keagamaan. Yang basement mereka lihat 112 bisa nih ditumpangi parkir, ya selama kita bisa bantu kita bantu. Jadi toleransi yang toleransi. Selanjutnya modal finansial untuk kegiatan di sekolah kita. Modal finansial, semua kegiatan sekolah kita didanai oleh satu BOP yang sumber dananya dari APBD. Kemudian yang kedua dari BOS, sumber dananya APBN. Kemudian tahun 2023 kita juga mendapatkan BOS kinerja berkemajuan terbaik. Jadi yang ketiga ini bonus gitu ya, dengan pencapaian peningkatan raport mutu sekolah kita yang semakin tahun semakin meningkat, terdapat tambahan BOS kinerja. Jadi modal finansial kita ya itu dari 3 sumber ini ya, alhamdulillah 112 tidak ada pungutan apapun ke anak-anak atau sumbangan finansial dari orang tua itu tidak ada untuk keperluan sekolah. Dan halnya dengan kerjasama dengan alumni, nah kita berkolaborasi, alumni membantu membangunkan musola sebagai bentuk alumni back to school. Gitu ya. Kita menjalin kerjasama yang baik dengan alumni, sehingga alumni pun pulang kembali ke sekolah itu mereka tidak lagi membawa ya dengan kesuksesannya, atau mereka juga melihat bahwa adik-adiknya juga perlu dibantu, gitu ya. Kita dapat hibah dari alumni berupa musola. Kalau anak dalam dana KJP dan PIP itu berarti pengalokasiannya memang khusus untuk anak itu sendiri ya? Nah, untuk KJP ini kita dari 719 siswa KJP kita tahun 2023 itu 625, 2024 ini 515 siswa. Pure uang itu anak-anak gunakan sendiri, tidak ada uang yang masuk ke sekolah, digunakan untuk keperluan anak-anak yang hubungannya dengan sekolah, kebutuhan mereka masing-masing, beli seragamnya, sepatunya, kemudian alat tulis ya yang tidak bisa disediakan oleh sekolah gitu. Kalau untuk dana BOS, BOP itu kan untuk pengembangan sekolah ya, peningkatan mutu sekolah. Selanjutnya modal politik. Antara lain kerjasama dengan puskesmas, kerjasama dengan polisi, kerjasama dengan dinas pendidikan, dan kerjasama dengan dinas lingkungan hidup. Ya alhamdulillah sih untuk modal politik ini
semua stakeholder ya yang dinas pendidikan ini kerjasamanya luas, bahkan tidak terbatas pada puskesmas, polisi, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup itu udah biasa. Sekarang dengan kejaksaan, jaksa masuk sekolah memberikan pembinaan anti korupsi dan lain sebagainya. Dengan KPK kalau memungkinkan tuh sekolah kita bisa dimasuki bis dari KPK. Sebenarnya pembelajaran anti korupsi untuk anak-anak itu ada bis KPK yang bisa parkir di sekolah, anak-anak masuk gitu loh, memberikan edukasi. Cuma sekolah kita kan terbatas ya, ada basement, nggak bisa bis itu parkir di sana. Kemudian dari industri juga kan kita banyak kerjasama itu dari BNN gitu, jadi tidak terbatas dengan ini. Kalau yang ini sih semuanya sudah kita kerjasama, bahkan dengan polisi itu bukan cuma penyuluhan dan lain sebagainya, untuk pengamanan sekolah pada saat sekolah diserang, diprovokasi oleh sekolah lain, kemudian pengawalan pada saat hari-hari tertentu, di masa bulan tawuran pelajar, saya selalu berkoordinasi dengan Pospol untuk mengawal anak-anak kita selamat sampai rumah. Ke modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya, sekolah kita itu sangat heterogen. 5 agama ada di sekolah kita. Komplit. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya ada. Semuanya mendapatkan pelayanan, punya ruang ibadah masing-masing, walaupun ya sederhana, tapi mereka punya ruang kegiatan masing-masing gitu ya. Kecuali yang Hindu, karena ada 1 orang, kita baru bisa memfasilitasi pada saat anak belajar agama, anak ini belajar di perpustakaan. Tapi untuk agama yang lainnya kita bisa fasilitasi. Gurunya pun juga sudah sesuai, kecuali yang agama Hindu. Untuk anak yang beragama Hindu kita kerjasama dengan orang tua bahwa anaknya punya sekolah Hindu, jadi nilai dapat dari sekolah Hindunya. Budaya di sini multi etnis dari semua suku ada. Etnis Tionghoa ya, yang memang di Telukung ini adalah daerah pecinan, tapi kita bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, dan toleransinya sangat tinggi. Oke, terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah selesai diskusi kita hari ini ya Bu Dama. Ternyata modalnya banyak ya. Iya. 112 tuh modalnya luar biasa, tinggal dikelola. Betul Bu. Dan hari ini kita diskusi, jadi kita pun tahu ya Bu Dama rencana-rencana untuk kedepannya, harapan-harapan program yang akan dijalankan, dan semoga kita bisa berkontribusi juga. Harus berkontribusi dan harus menjadi pemain. Harus jadi pemain. Mohon doanya. Karena kan ada 7 itunya kan, 7 aset. Iya. Biasa. Dan kalian adalah aset. Iya kan? CGP. Iya, CGP pertama dari 112 harus bisa menggerakkan. Motivasinya dari Ibu. Baik Ibu, kita akhiri. Terima kasih banyak. Semoga Ibu selalu sehat. Amin. Kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sukses CGP-nya di akhir-akhir ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.